Stasiun Manggarai telah memiliki bangunan baru untuk tujuan ke arah Bogor, Jakarta Kota sejak 25 September 2021. Pemisah antrian penumpang Bekasi dan Bogor di jam pulang kerja. Penyesuaian layanan naik turun pengguna KRL di Stasiun Manggarai telah diberlakukan mulai Sabtu 25 September 2021 lalu. Hal ini berkaitan dengan beroperasinya jalur 10 hingga jalur 13 di bangunan baru Stasiun Manggarai. Hal ini juga dikonfirmasi oleh petugas keamanan stasiun setempat. 25 September. Hingga saat ini, diketahui rute yang melewati jalur layang bangunan baru Stasiun Manggarai ini hanya rute Central Line atau rute Bogor, Jakarta Kota, dan sebaliknya. Selain itu, Lukman yang juga merupakan petugas di Stasiun Manggarai menjelaskan keadaan stasiun paling ramai adalah pagi dan sore hari, yaitu ketika jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Pagi sama sore sih. Jam 6 sampai jam 8.20 kalau pagi. Kalau sore jam 4 udah mulai ramai sampai jam setengah 7. Bangunan baru Stasiun Manggarai juga menarik perhatian netizen. Pasalnya, Stasiun Manggarai yang baru ini sangat ramai diperbincangkan di media sosial karena bangunan baru Stasiun Manggarai ini terlihat cukup megah dan juga bersih serta terlihat seperti bandara, sehingga tidak sedikit masyarakat yang mengambil foto atau video untuk diabadikan mengenai keadaan baru Stasiun Manggarai yang begitu megah tersebut. Meskipun begitu, Stasiun baru Manggarai ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker berlapis dan juga melakukan pengecekan suhu. Tidak lupa juga untuk selalu menjaga jarak ketika sedang mengantri untuk memasuki KRL tersebut. Baik petugas maupun penumpang yang berada di Stasiun Manggarai baru tersebut cukup menaati aturan yang berlaku. Turunnya level PPKM tak hanya berdampak pada sektor transportasi umum, namun juga pada sektor bisnis makanan di sekitar transportasi umum. Contohnya adalah salah satu minimarket di Stasiun Gondang Dia. Minimarket yang juga menjual aneka makanan cepat saji ini terlihat sepi saat dikunjungi pada siang Selasa 2 November 2021. Salah satu pegawai menjelaskan bahwa turunnya level PPKM berdampak pada peningkatan kunjungan customer minimarket. Sejak pertama dimulai dilonggarin itu sudah lumayan meningkat tingkat customer yang kesini. Berarti omset perharinya juga meningkat ya Mas? Ya, alhamdulillah lumayan meningkat. Menurut Maesa, keadaan minimarket paling ramai adalah ketika jam masuk kerja karyawan kantor. Mayoritas pelanggan pun dari kalangan karyawan. Biasanya yang paling ramai itu pagi jam masuk orang-orang itu sekitar jam 6:30 sampai jam 9. Kebanyakan orang kantor sih, karena sekitar sini juga kantor MNC, contohnya iNews. Keadaan pandemi tidak hanya berdampak besar pada UMKM, namun juga perusahaan-perusahaan besar. Dengan turunnya level PPKM ini diharapkan dapat memulihkan segala sektor bisnis di Jakarta secara perlahan. Keadaan Stasiun Gondang Dia saat jam pulang kerja terpantau padat. Jalur menuju peron KRL arah Bogor dan Bekasi dibagi menjadi dua. Bagi penumpang yang akan menaiki KRL ke arah Bekasi akan ditahan terlebih dahulu sebelum naik ke atas peron. Sementara, bagi penumpang yang akan menaiki KRL arah Bogor dapat langsung menaiki peron dan menunggu di atas. Dapat dilihat kondisi peron telah dipenuhi oleh para penumpang. Diduga pembagian antrian ini dilakukan untuk menghindari penumpukan penumpang di kawasan peron. Virus COVID-19 terus meningkat nih. Maka dari itu, pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan masyarakat atau PPKM. Kalian jangan lupa ya mengkonsumsi vitamin C, karena vitamin C bisa membantu mempercepat pemulihan sehingga bisa beraktivitas kembali.
Hari ini aku mau berjemur. Eits, jangan lupa spray sanitizer supaya tempat duduk kalian untuk berjemur terjauh dari kuman. Kalian bisa nih berjemur kurang lebih 30 menit ya. Aku mau lihat kondisi meja depan rumah aku. Ada piring, sendok, dan gelas. Dan ternyata mejanya kotor. Jangan lupa cuci tangan ya. Pakai sabun supaya tangan kalian bersih dan wangi. Jika udah selesai cuci tangannya, matikan kerannya ya. Oke guys, jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan kalian. Bye-bye. Pariwisata Pulau Bali sudah kembali dibuka. Wisatawan domestik terlihat meramaikan Pantai Kuta pada Minggu sore 6 November 2021. Keramaian pengunjung Pantai Kuta Bali juga membantu perekonomian pedagang sekitar yang meningkat hingga 6 kali lipat di akhir pekan. Ini meledak sangat luar biasa setelah PPKM 2 bulan itu ya. Nah, ini masyarakat dari seluruh Indonesia itu berduyun-duyun datang ke Bali, kurang lebih ada 2 minggu. Ini bukan di Pantai Kuta aja, tapi seluruh wisatawan di mana saja itu ramai dikunjungi oleh domestik wisatawan. Jadi pendapatan pun makin Pendapatan cukup untuk makan, ya untuk bayar kos-kosan cukup. Sebelumnya ada itu belum makan pun kadang-kadang ada, kadang enggak. Tapi sekarang udah bersyukur bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya untuk Pantai Kuta Bali ke depannya gimana Pak? Ya, kita harap corona ini selesai dan normal agar Pantai Kuta ini kembali normal seperti dahulu kala. Itu yang kita harapkan. Wisatawan lokal telah kembali melonjak setelah dihapusnya peraturan syarat hasil negatif COVID-19 berskema PCR bagi penumpang pesawat. Yang saat ini penumpang pesawat cukup menyertakan hasil negatif COVID-19 dari tes rapid antigen. Udah mulai rame banget ya, soalnya regulasi penerbangan juga udah dipermudah kan. Dan kalau yang udah vaksin bisa lebih mudah untuk berwisata di sini, tapi tetap harus ada protokol kesehatannya juga di sini. Harapannya gimana Kak buat Pantai Bali? Semoga makin rame wisatawan yang kesini, jadi warga lokal bisa perekonomiannya bangkit lagi. Masyarakat Bali percaya diri, pariwisata Bali akan kembali seperti semula. Penyesuaian masa PPKM yang kini turun menjadi level 2 membuat banyak pusat perbelanjaan mulai beroperasi kembali. Namun, kini persyaratan untuk mengunjungi mal lebih diperketat lagi. Seperti harus melakukan vaksinasi dan mendaftar aplikasi Peduli Lindungi. Seperti yang terjadi di Mall Arion, pengunjung yang ingin masuk harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu, kemudian melakukan scanning aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan pengecekan suhu. Salah satu pedagang aksesoris yang mempunyai stand di Mall Arion tersebut mengaku bahwa semenjak level PPKM diturunkan, ia merasa bahwa pendapatannya sudah mulai berangsur normal kembali. Kalau sekarang sih udah banyak, udah lumayan. Jadi seperti biasanya PPKM kan udah nggak begitu, kalau sekarang udah lumayan banyak. Kenapa milih berjualan di mall ini padahal dekat dengan pasar? Kenapa nggak di pasar gitu Bang? Lebih nyaman aja di sini. Lebih enak, kalau di pasar kan ribet ini nih. Kepanasan kehujanan. Kalau boleh tahu nih, omset per hari berapa semenjak PPKM turun ini? Kalau semenjak PPKM sih bisa 500, 600 Per hari? Per hari. Kalau normalnya kan 1 juta, 1,5 juta, 1,3 juta gitu.
Meskipun penerapan PPKM masih berjalan dan banyak aplikasi online yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, situasi mal terpantau masih ramai dikunjungi. Dengan menurunnya masa level PPKM di Jakarta menjadi level 2, kini bus Transjakarta kembali mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh atau 100%. Beberapa rute yang sempat berhenti beroperasi, kini sudah mulai banyak yang beroperasi kembali. Marka-marka pembatas jarak di halte dan juga di dalam bus akan mulai dicabut secara berkala. Meski begitu, masih ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh semua penumpang ketika ingin menaiki bus Transjakarta. Terpantau, penumpang masih wajib menunjukkan sertifikat vaksin di aplikasi Peduli Lindungi dan juga melakukan scanning pada barcode yang tertera pada Jumat 12 November 2021. Salah seorang pengguna Transjakarta membagikan pendapatnya mengenai kembali normalnya kapasitas bus Transjakarta. Boleh tahu pendapat tentang busway kapasitas sudah penuh gimana ya, Kak? Kalau pendapat aku sih itu bagus. Cuman kita harus tetap aware sama diri kita sendiri juga. Selain itu harus tetap jaga kebersihan dan juga jaga jarak. Kalau bawa hand sanitizer juga. Meskipun udah 100% kapasitas busway udah berjalan. Salah seorang pengguna bus Transjakarta yang bernama Yolanda juga mengaku sedikit takut saat sedang berdesakan di dalam busway. Kakak merasa takut nggak kalau di dalam busway orangnya penuh gitu, padahal masih COVID-19? Kalau aku sih rasa takutnya sedikit ya, karena untuk persiapan di diri aku sendiri untuk kayak amunisi vitamin dan juga jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan diri sendiri itu kalau menurut aku cukup ya, nggak terlalu takut banget. Keadaan di halte bus Transjakarta seiring dengan diberlakukannya kapasitas penumpang 100% cukup ramai pada jam pulang kerja. Penumpang yang berada di halte cukup mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di halte bus Transjakarta tersebut. Bangku-bangku di dalam bus Transjakarta juga sudah diisi penuh oleh penumpang, sehingga tidak ada lagi tanda jaga jarak yang ada di bangku bus tersebut. Suasana hutan kota GBK terlihat ramai pengunjung pada Kamis sore 11 November 2021. Tak banyak aturan yang berubah semenjak turunnya level PPKM di Jakarta. Peraturan masuk 2 sesi pun masih berlaku, yaitu pada pukul 6 pagi sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat dan sore pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Pengunjung hanya dapat memasuki area GBK pada 2 sesi tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan dan peraturan yang ada. Kebanyakan warga yang berkunjung karena penasaran saat melihat di media sosial, seperti Fikri, seorang pelajar yang kami temui di lokasi. Kenapa sih Mas milih pergi ke hutan kota GBK? Karena menurut saya hutan kota itu pemandangannya sangat asri dan masih sejuk, dan juga saya tempat tinggalnya nggak terlalu jauh dari hutan kota ini. Viralnya hutan kota GBK di media sosial memang menarik banyak perhatian netizen. Selain gratis, lokasinya juga strategis sehingga mudah untuk dikunjungi. Saya baru ngeliat di media sosial, kayak tempatnya rame. Nah, saya penasaran makanya saya kunjungi. Kalau saya sih pernah melihat di media sosialnya itu TikTok. Hutan kota GBK-nya dari media-media sosial kayak IG, TikTok, itu sih. Bagi Anda yang juga penasaran, dapat berkunjung pada sesi yang tersedia dan tetap patuhi protokol kesehatan. Situasi pandemi telah melemahkan berbagai sektor hiburan dan juga pariwisata. Salah satunya adalah Waterpark Depok Fantasi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Waterpark Aladin. Kolam renang yang telah berdiri sejak 2008 ini telah berubah menjadi pembangunan klaster perumahan sejak awal tahun 2021. Diduga, alih fungsi ini dilakukan karena tidak adanya pemasukan selama pandemi. Kenapa memutuskan untuk menjadi perumahan kayak gini?
Alasan utamanya itu karena pandemi COVID pada tahun 2020 ya. Nah, karena kan seluruh kolam renang tuh setahu saya kan nggak dibuka, tutup total. Nah, karena pandemi nggak ada pemasukan, nah mungkin owner dari PT itu memutuskan untuk ditutup aja dan dibuat klaster. Kalau klaster ini sih baru berjalannya di awal tahun 2021 ya. Tutupnya Aladin menambah daftar tempat wisata di daerah sekitar Depok yang tutup akibat pandemi setelah pengumuman tutupnya Taman Buah Mekarsari pada Januari 2021 lalu. Bagi para penonton pasti sudah mengetahui apa saja kuliner khas Jogja. Kuliner khas Jogja yang biasanya berupa gudeg sangat banyak digemari oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jogja saja, tetapi dari luar kota Jogja pun juga sangat menyukai makanan gudeg tersebut. Seperti salah satu seorang pedagang kuliner khas Jogja, Gendis Jawi, yang bernama Mas Oki, mengaku sudah membuka usaha kuliner angkringan Jogja ini karena semenjak adanya pandemi. Dan sampai saat ini sudah memiliki 2 cabang. Iya, sampai jam 9 karena batasan waktu dari pemerintahan waktu itu. Kalau sebelum pandemi sih bisa 90% lebih banyak ya. Kalau ini kayak kita turun makan di tempat ya, karena dari dulu emang makan di tempat lebih enaknya. Kalau dibungkus itu malah cuma 20% sih sebenarnya, nggak terlalu banyak. Bahkan pandemi pun kebanyakan ya emang kebanyakan makan di tempat, tapi kita tetap batasin 50% aja kapasitas. Angkringan kuliner Gendis Jawi ini sudah berdiri selama 3 tahun yang dimulai dari tahun 2018 yang saat ini berlokasi di depan halaman rumah di Jalan Sasak, Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Menurut Mas Oki sendiri, usaha yang sudah dibangunnya ini cukup membantu perekonomiannya. Ia pun juga sudah banyak mempunyai pelanggan, baik pelanggan lama ataupun pelanggan baru yang tetap setia terhadap angkringan Gendis Jawi tersebut. Jadi, bagi Anda yang ingin mencoba kuliner khas Jogja, bisa langsung mendatangi lokasi Gendis Jawi yang sudah tertera. Pandemi COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif kepada masyarakat dunia. Beberapa di antaranya justru mendapatkan manfaat dari pandemi ini. Ani, atau yang akrab disapa dengan Mbak Ani, seorang wanita yang berusia 40 tahun ini sudah berjualan jamu selama 14 tahun sebagai mata pencahariannya. Dari berjualan jamu gendong, menggunakan sepeda, hingga memutuskan untuk menggunakan motor. Saat ditemui pada 10 November 2021, Mbak Ani mengatakan pendapatan yang dihasilkan selama masa pandemi justru menjadi 2 kali lipat. Selama pandemi itu banyak yang minum jamu. Selama pandemi malah alhamdulillah pendapatan malah 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan munculnya kesadaran masyarakat untuk menjaga imunitas tubuh sebagai upaya pencegahan berbagai virus dan penyakit. Sehingga banyak yang memutuskan untuk rutin meminum jamu. Jamu jenis apa Bu yang digemari oleh para pembelinya? Kunyit asem, beras kencur, temulawak, sirih itu yang jahe juga. Mbak Ani berjualan dari pukul 7 sampai 10 pagi. Ia pun sudah memiliki tempat langganan untuk berjualan, yaitu Perumahan Pondok Mutiara dan Perumahan Amarta Parung, Bogor. Pembeli jamu Mbak Ani beragam, mulai kalangan ibu-ibu, anak-anak, hingga remaja yang ingin tubuhnya menjadi lebih sehat dengan meminum jamu. Salah satu langganan Mbak Ani berpendapat bahwa setelah minum jamunya, ia merasa tubuhnya lebih enak. Reaksi pada tubuh ibu ini setelah minum jamu bagaimana? Enak badannya. Jadi lebih ada stamina gitu ya. Untuk harga jamunya sendiri kisaran dari Rp3.000 sampai Rp8.000 per gelas kecil. Pandemi juga memberikan manfaat kepada pedagang tanaman hias. Akibat terlalu lama berdiam diri di rumah dan tidak bercengkrama dengan kerabat,
banyak masyarakat yang menemukan hobi baru atau menekuni hobi lamanya setelah pandemi. Salah satunya adalah minat mengoleksi tanaman hias. Eka, seorang pedagang tanaman hias di Tajur Halang, Bogor, saat kami ditemui pada 10 November lalu mengaku pendapatannya selama pandemi bertambah karena peningkatan minat membeli. Alhamdulillah sih bertambah. Karena orang kan pas pandemi banyak yang di rumah, jadi ya mereka pada ngilangin suntuknya, ngilangin betanya pada nanam pohon gitu. Eka yang telah menggeluti mata pencariannya selama 9 tahun ini juga menjelaskan kisaran harga tanaman favorit para kolektor dan asal daerah para pembeli di toko yang bahkan ada di luar pulau itu. Tanaman jenis apa sih Bu yang digemari oleh para pembeli? Sekarang lagi kepada pilo-piloan. Terus kayak monstera segala macam banyak lah. Harga tanamannya dari kisaran berapa Bu kalau boleh tahu? Dari kisaran 2.000 sampai jutaan. Belinya dari kalangan apa Bu? Anak remaja atau ke bawah, ibu-ibu? anak muda sih jarang ya. Kebanyakan sih emak. Ibu ya sudah punya kontak yang pastinya udah tahu. Terus ya tinggal janjian ke sini, ada yang jauh-jauh sih dari Jogja kemarin, Yogyakarta ke sini. Terus Palembang, Banten, banyak sih. Bukan hanya di daerah sini aja. Iya, betul. Fenomena hobi mengoleksi tanaman mulai viral dan menjadi perbincangan hangat saat awal pandemi. Kebanyakan yang berpengaruh adalah dari kalangan emak-emak. Bahkan tak sedikit yang mencari tanaman-tanaman hias yang berharga fantastis ke dalam hutan. Berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan Nusantara News kali ini. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.